Perkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Saya Satriani sebagai observer atau pengamat, kemudian ada Ibu Marwah sebagai coach, kemudian ada Ibu Erni sebagai coach. Terima kasih atas perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Marwah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Baik Bu Marwah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Ya, dengan siapa Bu? Dengan Ibu Erniwati Bu. Alhamdulillah. Ya Bu ya, jadi sebelum melaksanakan praktik coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu sebentar Bu? Boleh. Nanti ketika praktik coaching ya Bu ya, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan dalam praktik coachingnya nanti Bu? Iya Bu, jadi nanti rubriknya ada indikator-indikator penilaian berdasarkan alur peta yang dimulai dari tujuan, menetapkan tujuan percakapan, selanjutnya identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Keren tuh Bu. Ya baik ya Bu. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana nih Bu yang ingin Bu Marwah kembangkan? Kalau menurut saya sih yang penting itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi-potensi dari coaching itu. Ya berarti itu tadi apa lebih spesifik lagi ya Bu ya? Jadi mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi, menggali ide-idenya itu seperti itu ya Bu ya? Luar biasa Ibu. Baik Ibu, itu saja mungkin Bu Marwah, boleh dipanggil mungkin coachingnya. Nanti ini Bu, saya izin mengobservasi ya Bu ya. Baik, silakan Ibu Erni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Bu? Boleh saya mulai proses coachingnya? Ya silakan Bu. Baik, selamat sore Ibu Erni. Sore Ibu. Bu Erni, sebelum memulai percakapan kita, saya mohon izin untuk merekam percakapan kita. Tapi Ibu tidak perlu khawatir ya, karena percakapan kita ini akan menjadi rahasia kita bertiga dan juga Ibu fasilitator yang nantinya akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang kita lakukan hari ini. Ibu Erni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di sela-sela waktu sibuk kita. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah bahagia Ibu. Tapi lagi galau ini Ibu. Galau? Iya. Barangkali Ibu bisa cerita apa yang menjadi kegalauan Ibu Erni? Ini berkaitan dengan siswa saya Ibu di sekolah. Iya. Akhir-akhir ini Ibu, siswa saya kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian ada beberapa Ibu yang tidak mengumpul tugasnya, tidak mengerjakan tugas di pembelajaran saya. Oh iya, jadi terkait masalah antusiasme ya siswa di dalam pembelajaran dan antusiasme dalam mengumpulkan tugas. Iya. Nah, kira-kira Ibu, apa harapan Ibu dari hasil percakapan kita? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Iya. Oh iya. Jadi Ibu mengharapkan solusi begitu ya dari hasil pembicaraan kita ini. Jadi Ibu, kira-kira apa yang membuat murid itu menjadi kurang antusias? Mungkin karena pembelajaran saya Ibu yang monoton sehingga membuat mereka bosan. Kemudian mungkin saya tidak memberikan banyak kesempatan Ibu untuk mereka
pembelajaran itu tidak menyenangkan seperti itu. Ya, jadi intinya pembelajarannya kurang menyenangkan begitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Apa ya Bu yang bisa membuat pembelajaran mungkin siswa menginginkan pembelajaran yang menarik, yang membuat mereka tidak bosan, dan bersemangat dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Ya. Pembelajaran yang menarik gitu ya. Iya Bu. Terkait dengan tugas-tugas, kira-kira apa yang membuat murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Sepertinya Ibu, ketika saya memberikan tugas, saya memberikan terlalu banyak tugas seperti itu, kemudian terus bahan ajar itu yang saya berikan terbatas, makanya mereka tidak mengerjakan tugasnya dan bahkan tidak mengumpulkannya. Iya. Jadi terkait di sumber belajarnya begitu yang terbatas. Jadi menurut Ibu sumber belajar yang dipakai selama ini bagaimana? Apa saja? Selama ini yang saya gunakan itu Ibu, saya menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan. Ya. Jadi terfokus dengan paket di perpustakaan ya. Iya Ibu. Kira-kira nih Ibu Erni, adakah sumber lain yang bisa dimanfaatkan begitu? Kalau sumber lain sih banyak Ibu, yang bisa saya manfaatkan, misalnya YouTube, terus saya bisa menggunakan Google Ibu, terus bisa juga yang lagi viral Ibu TikTok. Seperti itu ya Bu. Ya, luar biasa sekali nih Ibu Erni, cerdas sekali untuk mencari sumber belajar ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu Erni lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan itu saya akan mencari sumber belajar yang inovatif ya Bu. Terus saya akan membuat model pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu. Ya, jadi sepertinya sudah ada ya bayangan solusi dengan mencari sumber belajar dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, tentunya dalam menjalankan aksi-aksi itu Bu Erni sudah memprediksi ya kira-kira apa hambatan yang mungkin terjadi. Hambatan itu karena rencananya tadi saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, yaitu salah satunya membuat video pembelajaran. Kemudian kemungkinan hambatan yang saya hadapi yaitu kalau saya nanti mengajar di kelas belakang, itu kan jauh jaringannya dari kantor. Kemungkinan saya nanti kewalahan dalam mendapatkan jaringan sehingga kebutuhan siswa terpenuhi dalam mencari jaringan. Jadi terkait dengan jaringan ya. Nah, tentunya Ibu Erni sudah ada planning ya kira-kira bagaimana mengatasi hambatan ini. Iya Ibu, saya akan membicarakan ini kewalahan saya, apalagi hambatan saya ini mungkin saya akan bicarakan ke kepala sekolah, siapa nanti difasilitasi supaya kelas belakang juga terjangkau jaringannya. Selain itu, untuk sementara saya berinisiatif membawa audit dari rumah, dan seperti biasa selalu memberikan ke anak-anak, menyampaikan bahwa berbagi itu indah. Jadi nanti siswa yang ada HP-nya bisa berbagi jaringan hotspotnya ke temannya. Seperti itu ya Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Erni, sepertinya sudah siap sekali dengan solusi ya dari hambatan yang kemungkinan terjadi. Nah Ibu Erni, kira-kira tolok ukur keberhasilan dari aksi-aksi yang sudah Ibu rencanakan ini kira-kira apa? Tolok ukurnya ya nanti saya bisa melihat perkembangan siswa saya Ibu. Nanti kalau siswa saya itu bersemangat mengikuti pembelajaran saya, antusias, dan dia
sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu, mengerjakan tugasnya dengan baik, seperti itu Ibu. Iya, luar biasa Ibu Erni. Untuk tetap konsisten dalam menjalankan aksi-aksinya, Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu? Komitmen saya ya, saya akan membuat program pembelajaran yang inovatif lagi Ibu. Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, supaya menarik minat siswa saya untuk mengikuti pembelajaran saya, dan sumber belajar yang saya gunakan lebih bervariasi lagi, bukan cuma buku paket saja lagi nanti. Jadi apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjaga komitmen itu? Yang pertama ya pasti saya selalu meminta dukungan dari kepala sekolah Ibu. Pertama memberikan motivasinya, menyiapkan sarana yang dibutuhkan, kemudian dukungan dari teman sejawat supaya sama-sama memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Wow, luar biasa sekali Ibu Erni, dan sangat menarik ini pembicaraan kita, dan saya kira Ibu Erni sudah siap sekali ya untuk menjalankan aksi-aksinya, terlihat dari jawaban yang Ibu berikan. Jadi saya pikir inilah akhir dari sesi coaching kita Ibu. Barangkali Ibu, apakah sudah ada manfaat yang bisa didapatkan? Mungkin sudah ada solusi? Iya Bu, alhamdulillah berkat coaching hari ini ada beberapa manfaat yang saya ambil. Yang pertama, saya bisa menyelesaikan masalah saya yang tadinya siswanya kurang antusias, akhirnya saya bisa menemukan solusi. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa saya ambil untuk bagaimana supaya siswa saya mengerjakan tugasnya, seperti itu Ibu. Luar biasa ya Ibu Erni, emang sangat cerdas ya, potensinya betul-betul luar biasa. Semakin ditanya semakin muncul potensinya ya Ibu Erni. Jadi saya pikir karena Ibu Erni juga sudah mendapatkan solusinya, jadi proses coaching kita akhiri. Saya menunggu nih cerita-cerita dari Ibu Erni setelah menjalankan itu aksi-aksi yang sudah direncanakan. Apa hasil-hasil yang sudah dicapai? Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, yang dengan senang hati Ibu mendengarkan curahan hati saya, dan berkat berbagi dengan Ibu saya bisa menyelesaikan masalah yang selama ini yang mengganggu pikiran saya. Terima kasih banyak Ibu, semoga saya bisa memperlihatkan aksi nyatanya nanti kepada Ibu. Iya, saya tunggu hasilnya Ibu, dan saya juga bersyukur sekali kalau Ibu sudah bisa mendapatkan kesimpulan dari apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan antusiasme siswanya. Baik Bu Erni, jadi bagaimana perasaannya setelah melakukan perbincangan bersama saya hari ini? Perasaan saya alhamdulillah senang sekali Ibu, berkat Ibu saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya alami selama ini. Alhamdulillah, saya juga bersyukur bisa bercakap-cakap dan membantu Ibu untuk mencari solusinya ya. Jadi kita akhiri saja percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya permisi Bu. Baik Ibu, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi praktik coachingnya yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu siapa tadi? Ibu Erni, pelaksanaan coachingnya sangat-sangat luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Yang saya lihat ini Bu, saya lihat sudah terlihat seperti sebagai mitra begitu ya Bu ya. Sudah memunculkan, sudah terlihat betul-betul sudah bermitra dengan teman tadi. Kemudian ini Bu, apa nih yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching? Apakah sesuai dengan indikator yang tadi di awal ya, pada saat di awal tadi apakah sudah sesuai atau gimana ya Bu? Iya, jadi saya pikir
sudah sesuai dengan indikator yang saya rencanakan tadi, dengan melaksanakan alur tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan percakapan, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, luar biasa Bu. Ini Bu, saya juga tadi melihat waktu pertanyaan pelaksanaan coachingnya itu sangat, dua-duanya itu terlihat sangat semangat ya Bu ya, baik ya, coachnya maupun coachingnya sangat semangat, sangat luar biasa sekali. Jadi saya ini mengamati, mohon izinnya Bu, ya, Bu. Saya menyampaikan pengamatan saya Bu ya. Iya. Jadi terlihat sekali bagaimana semangatnya coach dan coaching. Kemudian Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot, sehingga ini memunculkan ide-ide coaching tergali betul, sehingga sangat runut, berstruktur gitu ya Bu ya. Ini waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lainnya, itu sangat detail tergali semua Ibu, luar biasa Ibu. Iya. Alhamdulillah Ibu, saya masih ingin mengembangkan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya, luar biasa sekali tadi ya Bu, sangat luar biasa, menginspirasi. Nah, Bu Marwa ya, jadi kira-kira kompetensi seorang coach ke depannya yang mau Bu Marwa kembangkan itu yang mana ya Bu? Ya, jadi tentunya saya akan berusaha untuk lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tentunya bisa lebih eksploratif lagi untuk menggali ide-ide dari si coaching. Iya betul ya Bu ya, jadi Ibu akan kedepannya lebih menggali lagi nih potensi yang Ibu coaching tadi ya Bu ya, atau orang lain mungkin yang mau di coach, Ibu akan lebih menggali lagi ya Bu ya. Iya betul sekali Ibu, karena kan sebagaimana kita tahu bahwa pada dasarnya setiap orang itu kan tentunya memiliki potensi-potensi yang luar biasa ya. Iya betul sekali Bu, apa yang disampaikan Ibu Marwa, dan saya pikir yang tadi dilaksanakan itu sudah sangat-sangat luar biasa ya Bu, keren banget nih Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya Bu. Iya Bu, terima kasih juga Ibu. Ya, kalau begitu ya, kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Iya Bu, silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Marwa SPDGR sebagai observer dan Ibu Erniwati SPDGR sebagai coach, serta Ibu Samsiaka SPD sebagai coaching. Demikian perkenalan diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam Bu Marwa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, kelihatan ya dari wajahnya yang cerah ceria, secerah mentari. Alhamdulillah. Jadi begini Ibu Erni, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Iya Ibu. Jadi coachingnya siapa Ibu? Ibu Sansi ya Ibu. Oh iya ya. Jadi sebelum melaksanakan praktek coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu, jadi dalam melakukan praktek coaching nanti nih, kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat percakapan Ibu? Baik Ibu, saya nanti akan melakukan rubrik penilaian indikator tirta Ibu yang ada 4 tahap itu. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Wow, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi tentunya alur tirtanya itu ya Bu. Iya Ibu. Ya baik Bu. Selanjutnya nantinya itu kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu akan kembangkan? Kalau kompetensinya saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Yang bersifat terbuka sehingga nanti coaching saat menjawab itu dia bisa sambil berpikir dulu waktu yang harus diambil seperti apa, seperti itu. Ya. Berarti Ibu akan lebih spesifik ya, jadi mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi ya, menggali ide-ide dari coaching itu ya. Ya betul sekali.
Jadi boleh dipanggil coachingnya dan juga nanti saya minta izin untuk mengonsultasi ya. Oke Bu, saya panggil dulu Ibu Samsianya ya Bu. Baik Bu, silahkan. Begini Bu, Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Ini Ibu Samsianya. Oh iya, selamat sore Ibu Samsia. Selamat sore Bu. Jadi nanti ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya akan merekam, namun Ibu tentunya tidak usah khawatir ya, karena itu hanya menjadi konsumsi kita bertiga dan juga Ibu fasilitator. Jadi Ibu bebas untuk berekspresi di hari ini ya. Iya Bu, baik. Iya Bu, jadi saya izin mulai coachingnya Ibu. Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum Ibu Samsia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Ibu dan demikian. Alhamdulillah, amin. Ibu Samsia sudah menghubungi saya sebelumnya, katanya Ibu mau menceritakan sesuatu ya? Betul Bu. Semoga Ibu bisa membantu saya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Ibu Erni bisa membantu saya? Iya, dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin curhat. Ingin mendapatkan solusi dari dan pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Oke, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan, Ibu Samsia. Mungkin saya bisa memberikan bantuan. Begini Bu, dalam proses pembelajaran saya, pada awal pembelajaran siswa saya awalnya menurut, tetapi pada saat pemberian tugas, baik secara berkelompok maupun secara individu, mereka sudah mulai ribut, mulai bergantian minta izin keluar dengan alasan pergi ke toilet, padahal mereka tidak pergi, dan hanya sedikit murid yang mau mengerjakan tugas. Sebagian besar hanya ingin menyontek Bu. Begitu ya Bu. Baik Ibu Samsia, apakah Ibu sudah mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan terjadi perilaku murid Ibu seperti itu? Iya Bu, saya rasa karena mereka tidak tertarik dengan pelajaran saya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan mereka tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Bisa jadi karena tugasnya tidak bervariasi ya Bu, tidak sesuai dengan minat mereka. Oh begitu. Kira-kira upaya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalahnya itu Ibu? Pada saat proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber dari buku Bu, mengajak siswa untuk menonton video. Terkadang saya menayangkan video pembelajaran dan bisa membuat mereka interaktif dan mereka merasa senang Bu. Wah, bagus sekali Ibu Samsia. Apakah masih ada lagi upaya yang bisa Ibu lakukan? Oh begini Bu, saya memberikan tugas dengan menyelingi permainan atau dalam bentuk kuis supaya mereka bisa mengerjakan secara individu Bu. Wah, luar biasa Ibu. Terus apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Saya akan merevisi rencana pembelajaran saya dan akan menggunakan metode penilaian seperti yang Ibu sarankan tadi. Iya, untuk menciptakan pembelajaran yang menarik agar murid betah di kelas, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengupayakan menciptakan kelas yang nyaman buat mereka dan menggunakan metode pembelajaran yang banyak permainannya supaya murid bisa senang mengikuti mata pelajaran saya Bu. Iya, oke. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, sekarang saya sudah merasa lega Bu. Syukurlah Ibu sudah lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Untuk hal itu
dalam proses belajar mengajar, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan murid saya. Oke Ibu ya, bagus. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen Ibu ini? Saya akan mengajak teman sejawat saya, khususnya yang mengajar sama dengan saya Bu, mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian yang mengajar di kelas itu, supaya kami bisa sama-sama mengubah pola mengajar kami di kelas itu Bu. Wah, itu ide yang sangat luar biasa ya Ibu, mengajak rekan sejawat untuk bekerja sama. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan siswa juga merasa nyaman ya Bu. Amin. Baik Ibu Samsia, setelah kita tadi melakukan coaching bersama-sama, bagaimana perasaannya Ibu Samsia? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bu, karena Ibu telah membuka pikiran saya sehingga saya bisa merasa lega, tenang, dan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Ibu, semoga Ibu Samsia bisa menerapkannya di sekolahnya nanti ya Bu ya. Iya Bu, amin. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih juga Ibu, sama-sama kita sudah sharing bersama Ibu ya. Jadi kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama, untuk kebaikan siswa kita ke depan. Semoga kita menjadi guru yang diimpikan oleh murid-murid kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya pamit Bu. Iya, ya silakan. Masya Allah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ernian Dakiwati ya, terhadap coaching. Siapa tadi nama coachingnya itu? Ibu Samsia ya, Ibu Samsia ya. Jadi tadi saya lihat sudah ada namanya mitra ya antara Ibu sebagai coach dan juga dengan coachingnya tadi Ibu Samsia yang memang memunculkan, seharusnya coach itu memang memunculkan mitra ya antara kedua belah pihak. Saya juga tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu sudah lakukan dan saya juga mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi luar biasa sekali proses coaching yang Ibu sudah laksanakan. Terlihat sekali Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coaching itu runut begitu ya Bu. Waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lainnya, itu semuanya detail sekali ya, tergali semuanya Bu. Jadi luar biasa sekali Bu, tadi proses coachingnya itu. Saya ingin izin mengajukan pertanyaan lagi. Apa yang Ibu sudah lakukan saat melakukan praktek coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal yang Ibu sudah rencanakan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi setelah melakukan coaching dengan Ibu Samsia, ada beberapa indikator yang sudah kami laksanakan. Yang pertama tadi tujuannya, tujuan dari coaching, bagaimana tujuan coaching yaitu ingin mencari solusi ya Bu atas masalahnya. Kemudian tahap identifikasi tadi, di mana saya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching dalam hal ini Bu Samsia, bagaimana beliau mengidentifikasi sendiri dari penyebab dari masalah yang muncul ya Bu ya, yang beliau hadapi ya. Kemudian indikator yang ketiga tadi yaitu rencana aksi. Saya juga sebagai coach berusaha menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu Samsia. Kira-kira apa yang Ibu Samsia akan lakukan supaya mengatasi kembali masalahnya sendiri ya Bu ya.
Dan yang ketiga yaitu tahap tanggung jawab. Ibu Samsia bertanggung jawab dan berkomitmen yang Ibu Samsia tadi lakukan akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran lebih menyenangkan lagi ya, seperti itu Ibu. Wow, luar biasa sekali Ibu Erni. Nah, dari kompetensi-kompetensi seorang coach ke depannya, Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana? Saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif lagi ya Bu. Iya, betul-betul Bu. Jadi saya lebih bisa menggali potensi Ibu Samsia atau yang saya coachi Ibu. Ya, betul sekali itu Ibu. Iya, karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa. Iya betul Bu. Iya betul sekali Ibu. Jadi terima kasih banyak nih Ibu sudah sangat luar biasa dalam melakukan praktek coaching. Terima kasih banyak juga atas waktunya untuk memberikan saya waktu untuk mengamati Ibu melakukan praktek coachingnya yang luar biasa ini. Saya juga menjadi termotivasi dan terinspirasi dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Semangat lagi ya Ibu untuk mengembangkan potensi-potensinya dalam praktek coaching ini. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Samsia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu Samsia, hari ini akan melakukan praktek coaching. Betul Ibu. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Marwa Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, mungkin sebelum melakukan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar Ibu? Silakan Bu. Begini, nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan Ibu pada saat coaching nanti? Baik Bu, penilaian saya nanti akan menggunakan indikator dan tahapan kita Ibu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, interaksi, dan tanggung jawab. Baik ya Bu, kemudian nanti kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu Samsia ingin kembangkan? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach ya Bu, pada saat menjawab itu beliau bisa berpikir dulu untuk menemukan solusinya sendiri. Iya. Jadi nanti Ibu akan mengarahkan coach ya supaya lebih berpikir lagi ya, menggali ide-ide yang ada dalam dirinya, seperti itu ya Bu. Betul Ibu. Baik Ibu. Itu saja, mungkin Ibu Samsia boleh dipanggil coachingnya. Nanti saya ini izin mengobservasi ya Bu. Baik Bu. Oke, saya izin panggil. Iya Ibu, silahkan. Assalamualaikum Ibu. Salam Ibu. Perkenalkan Bu, ini namanya Ibu Marwa. Oh iya, jadi Ibu nanti yang jadi coachingnya Ibu Samsia ya Bu ya. Iya. Ya silahkan Ibu Samsia dimulai coachingnya. Namun sebelum dimulai, Ibu Samsia memulai, saya minta izin dilakukan perekaman ya Bu ya. Siap Bu. Tenang saja Ibu, ini rahasia kita berempat dengan Ibu Fasli nanti, karena beliau yang akan menilai kegiatan kita pada hari ini. Siap Bu, siap. Oke, silakan Ibu Samsia dimulai. Assalamualaikum Bu Marwa. Selamat. Waalaikumsalam Ibu Samsia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ya beginilah Bu, ada sedikit masalah yang
menjadi beban pemikiran saya. Oh iya begitu ya Bu. Barangkali saya bisa bantu Bu. Iya Bu, saya sebetulnya ingin sekali curhat dengan Ibu tentang masalah saya ini. Apakah Ibu bersedia untuk membantu? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang saya hadapi ini. Oh, masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan yang sudah Ibu Marwa rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Ya begini Bu, pada awal pembelajaran murid-murid saya itu semuanya pada tenang menurut pada instruksi saya. Ya. Namun pada saat pemberian tugas baik secara berkelompok maupun individu, mereka mulai ribut, satu persatu bergantian minta izin ke toilet, padahal sebenarnya mereka tidak ke toilet ya. Dan bahkan juga mereka suka menyontek begitu Bu. Ya. Maaf nih Bu, Ya. apakah Ibu sudah mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perilaku murid yang seperti ini Bu? Iya Bu, jadi saya rasa mereka tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran ini? Iya Bu, bisa jadi karena tugasnya tidak bervariasi ya Bu, tidak sesuai dengan minat mereka. Oh begitu. Ya. Kira-kira upaya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya akan menggunakan berbagai sumber, baik dari buku, mengajak murid untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan tentunya. Wah, bagus sekali Ibu. Apakah masih ada lagi upaya yang lain yang bisa Ibu lakukan? Ya, begini Bu, saya akan memberikan tugas mungkin dengan menyelingi permainan-permainan atau dalam bentuk kuis yang supaya mereka bisa mengerjakan tugas secara individu. Luar biasa. Terus apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Iya, jadi saya berencana saya akan merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran saya dengan menggunakan metode penilaian seperti yang tadi sudah dibahas. Oh iya. Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik agar murid betah di kelas, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan berupaya menciptakan kelas yang nyaman bagi murid dan menggunakan metode pembelajaran yang banyak permainannya supaya murid bisa senang mengikuti mata pelajaran saya. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Bu, saya merasa lega sekarang. Syukurlah Ibu sudah lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Begini Bu, untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Lalu, apakah Ibu memerlukan dukungan untuk melakukan komitmen ini? Iya Bu, pastinya untuk melakukan komitmen ini saya sangat membutuhkan dukungan dari teman sejawat ya. Jadi saya akan mengajak rekan sejawat saya, khususnya yang mengajar di kelas yang sama, untuk bersama-sama merancang pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan untuk murid itu Bu. Oh iya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan siswa juga nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan percakapan? Alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga nantinya bisa menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa memberikan teladan kepada rekan sejawat dan tentunya juga kepada murid-murid saya. Amin. Terima kasih juga ya Ibu mau berbagi keluh kesah dengan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya pikir pembicaraan kita ini cukup demikian. Baik Bu, saya izin pamit. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Samsia, Masya Allah ya, luar biasa sekali tadi coachingnya terhadap Ibu Marwah. Tadi yang saya lihat Ibu Samsia sudah melakukan prinsip kemitraan ya, antara Ibu Samsia dengan Ibu Marwah sebagai coachingnya. Terus apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal pada saat pembicaraan kita, apakah sudah sesuai menurut Ibu? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Berdasarkan catatan saya tadi, alhamdulillah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Sepertinya coach juga sudah merasa lega dan beliau bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya sudah mulai jelas, dan mulai kapan melakukan itu katanya minggu depan Ibu. Untuk nyatanya sudah terlihat dan dia sudah memunculkan ide-ide yang dikerjakan seperti itu. Iya, saya juga melihatnya seperti itu tadi ya Bu ya. Mohon izin menyampaikan saja pengamatan saya Bu ya, boleh ya? Jadi Ibu sebagai coach tadi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-idenya si coach tadi itu tergali sehingga runut gitu ya Bu ya. Waktunya kapan, siapa saja akan membantu, kemudian apa yang akan dibuat, terus tadi ada juga yang dikatakan coach dia akan membuat media pembelajaran dan lain-lain. Itu sudah sangat detail, tergali semua potensi yang dimiliki coachnya ya Bu ya. Luar biasa ya, bagus sekali. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach kedepannya mau mengembangkan yang mana itu? Saya pikir saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tetapi mungkin lebih eksploratif lagi Ibu. Betul Ibu. Jadi bisa lebih menggali lagi untuk potensi orang itu. Betul sekali ya Bu. Terus karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang sangat luar biasa. Betul sekali Bu. Setiap orang itu memiliki potensi yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Samsia yang juga sangat luar biasa pada hari ini. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu atas waktunya.